Ya. Jadi saya mau konsul skripsi saya nih. Oh ya, gimana perkembangannya? Ya, segini-gini aja sih dok dari dulu. Nah, sudah. Saya baca dulu ya. Ini masalahnya apa? Kalau masalah saya banyak dok. Jadi tadi pagi saya bangunnya terlambat, terus ban saya bocor, terus ya gitu dok, saya kurang support dari kekasih gitu, jadi udah jomblo. Bentar, bukan itu maksudnya. Maksudnya ini masalah penelitianmu itu loh, apa? Kalau masalah penelitian saya ya karena kuesionernya banyak, jadi fotokopinya banyak, nah itu habisin duit dok. Aduh, bukan itu juga. Maksudnya itu, wes gini aja dah. Tujuan penelitiannya apa nih? Kalau tujuan penelitian saya ya biar cepat lulus dok, jadi bisa cepat kerja terus nikah. Aduh, bentar. Sebenarnya kamu itu masih belum paham nih tentang penelitian ilmiah itu apa. Coba sebentar, tasmu itu taruh dulu aja. Nanti daripada bingung semua. Ya, sudah? Ya. Jadi sepertinya kamu tuh masih belum terlalu paham sama penelitian ilmiah itu apa sih sebenarnya. Iya, betul ya? Ya, itu masalah saya dok. Jadi memang saya sebenarnya nggak ngerti apa itu penelitian ilmiah dok. Gitu. Terus? Terus kayaknya kok semua penelitian itu udah dilakukan sama kakak kelas saya. Jadi saya sebenarnya nggak perlu nulis penelitian lagi. Oh gitu. Jadi nggak usah skripsi gitu ya? Iya. Ya udah, kalau itu jadi mahasiswa aja seterusnya gitu ya. Ya udah, kalau kita gini aja. Baik, ini ya. Saya berikan penjelasan ya tentang apa itu sebenarnya penelitian ilmiah. Ya, jadi sebelum masuk ke penelitian ilmiah, kita harus tahu dulu penelitian itu apa sih sebenarnya. Penelitian itu dari kata dasar, kalau kita ambil dalam bahasa Inggris, itu kan artinya bahasa Inggrisnya kan research. Dari kata re dan search. Nah, kamu tahu sekarang, ingat kalau replay di MP3 player gitu ya, itu kalau replay itu artinya apa sih? Mengulang, memainkan kembali. Kembali, playnya memainkan, begitu kan ya? Berarti kan replay memainkan kembali. Berarti kalau research memainkan kembali. Memainkan apa? Memainkan videonya itu tadi dok. Kamu itu. Research berarti artinya search mencari. Ulang. Mencari ulang. Sesuatu yang belum diketahui. Bisa dipahami di sini ya? Bisa. Nah, prosesnya itu tidak ada akhirnya. Nggak akan ada habisnya, akan selalu ada ide dan topik penelitian yang terus selalu berkembang. Jadi ada terus gitu dok? Ada terus, meskipun saat ini sudah ada penelitian sebelum-sebelumnya. Contoh, ada penelitian mengenai analisis hubungan antara perilaku sikat gigi terhadap kejadian karies pada gigi, gitu ya, paham maksud saya ya? Nah, seandainya sudah diketahui pun hasilnya bahwa ternyata ada hubungan yang signifikan antara rajin atau tidaknya orang itu sikat gigi terhadap kejadian karies giginya, tetap saja nanti akan ada ide-ide atau topik penelitian untuk melanjutkan dari ide topik penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Jadi dilanjutin gitu? Betul. Nanti kamu bisa mengembangkan berikutnya, bagaimana ya ini kalau pada satu suku atau terkait dengan tingkat sosial ekonomi atau dengan jenis kelamin, apakah kemudian rajin tidaknya orang sikat gigi itu juga dipengaruhi oleh jenis kelamin atau mungkin juga ada faktor sosial budaya dan sosial ekonomi. Ngerti maksudnya? Jadi nggak ada alasan untuk kamu itu kehabisan ide penelitian. Paham ya? Paham ya? Baik. Berikutnya ada 4 aspek yang mendasari mengenai penelitian ilmiah. Gitu ya. Baik. Yang pertama adalah penelitian ilmiah merupakan aktivitas yang sistematik. Ya. Jadi ada sistematikanya, ada aturan mainnya yang harus diikuti oleh peneliti. Atau kalau kamu sebagai mahasiswa adalah sebagai penulis skripsinya. Berarti saya nggak boleh ngawur gitu? Nggak boleh, ada aturan mainnya dan kamu harus ikuti untuk sesuai dengan dari kebijakan atau ketentuan dari institusi tempat kamu belajar, dari fakultas tempat kamu belajar. Contoh ya, di dalam proposal penelitian ada bab 1, isinya apa? Pendahuluan. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 3, kerangka konseptual, dan seterusnya. Dan kamu nggak perlu kemudian mau modifikasi atau berusaha untuk melakukan inovasi dengan membalik-balikan babnya. Nah, saya kepingin bab 1-nya isinya kerangka konseptual dulu lah, baru kemudian tinjauan pustaka. Nggak perlu. Jadi cukup ikuti saja bab 1 itu apa? Pendahuluan, ya sudah ikutin sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan dan aturan main yang ditentukan oleh masing-masing institusi. Gitu ya, paham ya? Dan kamu harus ngikutin. Jangan kemudian kamu kuliah di fakultas yang sekarang ini tapi kamu mengikuti
sistematikanya yang dari fakultas yang di luar universitas yang tempat kamu belajar. Ya jangan begitu juga. Jadi harus sesuai dengan tempat kamu belajar seperti apa ketentuannya, dan kamu ikuti itu seperti apa yang ditentukan oleh institusi. Gitu ya? Iya. Baik, yang kedua adalah merupakan aktivitas yang terkendali. Ada pengendalinya. Supaya apa? Supaya apa yang kamu teliti, apa yang kamu tulis tidak keluar dari jalur ilmiah. Oleh karena itu ada yang namanya dosen penguji, ada yang namanya dosen pembimbing, ada proses ujian di sana. Untuk apa sebenarnya? Untuk dapat mengendalikan supaya apa saja yang kamu teliti, apa saja yang kamu susun itu tidak keluar dari jalur ilmiah. Tidak kemudian kamu meneliti sesuatu yang tidak ada dasar ilmiah sama sekali. Gitu ya, paham maksud saya? Paham. Oke, baik. Yang ketiga merupakan bentuk aktivitas yang harus didukung oleh data empiris. Artinya apa? Bahwa harus ada datanya. Baik data dalam bentuk hasil wawancara sampai data dalam bentuk angka hasil pengukuran. Ngarang-ngarang gitu nggak boleh? Nggak boleh sama sekali. Gitu ya. Jadi artinya bahwa harus ada data yang harus tertulis di dalam suatu penelitian ilmiah. Paham maksud saya? Paham. Bisa dipahami di sini? Paham. Ya, baik. Yang terakhir, yang keempat, dan sebagai dasar yang paling penting adalah bahwa penelitian ilmiah itu harus didasari oleh pemikiran ilmiah atau referensi ilmiah. Segala sesuatu yang kamu tulis di dalam skripsi itu harus ada dasar ilmiahnya. Harus ilmiah gitu. Harus ada dasar ilmiahnya, harus ada referensi ilmiahnya. Tidak boleh pakai ilmu kira-kira atau perasaan, nggak boleh. Nggak boleh baper di sini ya. Jadi harus berdasarkan oleh referensi ilmiah. Setiap kalimat, setiap kata, titik koma itu semua harus ada dasar ilmiahnya. Istilahnya begitu. Ya, bisa dipahami di sini ya. Jadi jangan kemudian ada di dalam apa yang kamu tulis di sini, ada salah satu paragraf di sini yang kamu tulis berdasarkan dari apa yang kamu rasakan. Iya. Ya, jangan bawa perasaan di sini. Oke ya, tapi kamu harus membawa dasar-dasar ilmiah. Bisa dipahami di sini? Oke ya, jadi itu adalah 4 aspek yang mendasari suatu aktivitas penelitian ilmiah, dan ini harus kamu pahami dulu sebelum kamu memulai untuk menyusun yang namanya proposal penelitian atau proposal skripsi. Jadi nggak kemudian langsung tiba-tiba nulis, tiba-tiba nyusun tapi ternyata salah semua. Karena apa? Karena kamu belum memahami apa itu sebenarnya penelitian ilmiah. Ingat ya, 4 aspek. Yang pertama merupakan aktivitas sistematik, ada sistematikanya. Kemudian yang kedua merupakan aktivitas yang terkendali. Yang ketiga didukung oleh data empiris, dan yang keempat adalah harus didasari oleh pemikiran atau referensi ilmiah. Oke. Berikutnya, apa sebenarnya tujuan utama dilakukan suatu penelitian ilmiah? Ya, tujuan utamanya adalah secara umum adalah disebutkan bahwa penelitian ilmiah itu bertujuan untuk menjadi solusi dari suatu masalah, solve the problem. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus kamu cari untuk mengawali ingin meneliti sesuatu? Masalah berarti. Betul. Oleh karena itu kenapa tadi saya tanya, ini masalah penelitiannya apa? Karena itu adalah menjadi dasar untuk nanti kamu menulis berikutnya. Jadi artinya ketika kamu sudah mempunyai masalah yang kuat, semakin kuat masalah yang kamu teliti, maka semakin tinggi nilai dari suatu penelitian. Semakin berbobot dan semakin penting suatu penelitian. Kenapa? Berarti di sana terkandung ada suatu muatan untuk menjadi solusi dari suatu masalah yang besar. Jadi di sini. Dan itu letaknya di mana? Letaknya di bab 1 pendahuluan di bagian latar belakang masalah. Berarti masalah saya tadi itu bukan salah semua, begitu ya. Jadi nggak perlu kamu tulis di sini mengenai masalah pribadi, masalah keuangan, nggak perlu. Tapi yang di sini adalah fokus pada masalah penelitian. Dan kenapa kemudian masalah tadi itu menjadi landasan untuk kemudian kamu teliti dan kamu perlu cari tahu untuk mendapatkan yang namanya solusi.